Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari momen inersia, melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, tapi kita akan berfokus untuk melakukan analisa inersia pada luasan komposit. Ya, pada luasan komposit ini kita bisa mengasumsikan sebuah benda bangun yang akan kita lakukan analisa luasan tersebut. Untuk mempermudah dalam melakukan analisa, kita bisa membagi ke dalam beberapa bagian, kemudian kita hitung total inersianya menggunakan persamaan dari momen inersia luasan komposit. Jadi luasan komposit ini adalah gabungan dari beberapa luasan. Dan untuk persamaan dari inersia, kita sudah mendapatkan persamaan inersia pada pembahasan sebelumnya di teorema sumbu sejajar atau parallel axis theorem. Dan di sini kita dapatkan persamaan I sama dengan I0 plus AD kuadrat. Masih ingat dengan I0? Ya, I0 ini adalah besarnya inersia terhadap sumbu yang berlimpit dengan titik pusat atau yang disebut juga sebagai sumbu sentroid. Oke. Dan inersia total dari sebuah benda sama dengan I0 plus AD kuadrat. Jika suatu benda tersusun dari beberapa komponen luasan, sebut saja di sini terdapat n komponen luasan, atau dari A1 hingga AN dengan sentroid yang berbeda-beda, maka momen inersia adalah penjumlahan dari momen inersia semua komponen luasan secara matematis. Di sini dinyatakan sebagai I sama dengan I01 plus A1D1 kuadrat plus I02 plus A2D2 kuadrat dan seterusnya. Atau kalau kita sederhanakan persamaannya, I sama dengan sigma I0 plus AD kuadrat, di mana di sini N sama dengan 1 dan sampai dengan N. Oke. Jadi ini adalah persamaan dari momen inersia pada luasan komposit. Jadi untuk mencari momen inersianya, seperti ketika kita mencari titik berat atau center of gravity sebuah benda, kita jumlahkan saja dari masing-masing bagiannya. Yang pertama kita sedikit membahas bagaimana sih cara kita menentukan momen inersia. Ini masih belum dicontoh luasan komposit ya. Jadi di sini ada sebuah bangun berupa segi 4 yang memiliki panjang dasarnya, di sini notasinya adalah B dan lebarnya adalah H, di mana X0 ini merupakan sumbu sentroidnya atau sumbu yang berhimpit dengan titik berat center of gravity dari segi 4. Sehingga dari bangun segi 4 ini ada setengah bagian berada di atas titik berat dan setengah bagian berada di bawahnya titik berat. Dan yang ingin dilakukan analisa di sini adalah menentukan sumbu besarnya momen inersia terhadap sumbu titik berat dan juga terhadap sumbu yang berhimpit dengan dasar. Jadi kita akan melakukan analisa momen inersia terhadap X0 dan juga X. Dan untuk melakukan analisa momen inersia segi 4 tersebut, pertama kita ambil di sini ada luasan dA atau sebagian dari segi 4 tersebut. Jadi kita ambil sebagian atau dari tingginya di sini adalah dy, sehingga dA sama dengan dy merupakan lebarnya dan b dari panjangnya. dA sama dengan b kali dy. Ini secara lengkapnya, jadi di sini sudah kita dapatkan persamaan dA sama dengan B dikalikan dy, dan yang kita ketahui bersama persamaan inersia sama dengan integral y kuadrat terhadap dA. Kemudian kalau secara keseluruhan luas dari segi 4 adalah A sama dengan B dikalikan H. Dan yang kita ketahui D merupakan jarak dari sumbu sentroid ke titik di dasar segi 4, D sama dengan H per 2. Nah, sekarang kita akan melakukan yang pertama analisa inersia terhadap titik pusat. Inersia terhadap titik pusat
Kita tuliskan sebagai IX bar karena kita menganalisanya terhadap sumbu X. Sini integral Y kuadrat terhadap dA dengan batas H-2 sampai H/2. H-2 ini yang kita anggap titik nolnya adalah di X0, maka sampai ke ujung paling bawah dari segi 4 di sini adalah minus H/2 dan ujung paling atasnya adalah H/2. Dan kita masukkan persamaan dA sama dengan B dikalikan dy ke persamaan integral tersebut, sehingga kita dapatkan yaitu integral y kuadrat dikalikan b terhadap dy dengan batas minus H/2 sampai dengan H/2. Kita bisa mengeluarkan variabel b karena b ini tidak dipengaruhi oleh dy, sehingga kita bisa mengintegrasikan dari y kuadrat terhadap dy yang menghasilkan y pangkat 3/3 dan batas bawahnya adalah minus H/2, batas atas adalah H/2. Dan kita masukkan ke persamaan, kita jumlahkan sehingga B dikalikan H/2 pangkat 3/3 minus H/2 pangkat 3/3. Dan hasil akhirnya kita dapatkan inersia terhadap titik pusat atau terhadap sumbu X0 atau sumbu sentroidnya sama dengan BH pangkat 3/12. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya dari analisa inersia ini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah inersia terhadap sumbu titik pusat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan besarnya inersia terhadap garis di dasar dari segi 4. Dan kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita miliki dari teorema sumbu sejajar, di mana IX sama dengan IX bar plus AD kuadrat. Nah, ini bisa dibuka kembali di materi pertemuan sebelumnya, sehingga kita langsung masukkan, di mana kita ketahui IX bar sama dengan BH pangkat 3/12 plus A, yaitu B kalikan H, dan D adalah H/2 kuadrat. Sehingga dari sini bisa didapatkan besarnya IX terhadap IX yang merupakan momen inersia terhadap garis di dasar dari bangun segi 4 adalah BH pangkat 3/3. Oke. Dari sini kita bisa melihat hasil ini sudah terdapat pada tabel di materi slide sebelumnya. Jadi ini adalah persamaan umum yang biasanya kita gunakan untuk menghitung momen inersia untuk bentuk-bentuk yang beraturan. Untuk yang beraturan ya seperti segi 4, segi 3, kemudian lingkaran. Jadi ini adalah persamaan umum yang bisa kita gunakan. Jadi untuk melakukan analisa momen inersia, kita bisa langsung menggunakan persamaan ini tanpa perlu melakukan analisa dari partikelnya. Oke. Di contoh yang lain, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan momen inersia dari segitiga seperti yang ada pada gambar di bawah. Jadi di sini ada sebuah segitiga sembarang dengan panjang alasnya adalah B dan ketinggian adalah H. Dan di sini kita akan mengambil sebuah partikel dy. Dan dari sini kita bisa menghitung dA-nya sama dengan X dikalikan dy, di mana X ini adalah panjang dari dy, dari komponen dy yang kita ambil. Dan jarak antara dari ujung segitiga ke sumbu dari partikel tersebut yang kita ambil, komponen yang kita ambil adalah H-Y. Dan Y ini adalah jarak dari dari partikel yang berdekatan dengan titik pusat dari segitiga terhadap alas segitiga. Oke. Dan yang kita
ketahui, di sini kita akan menghitung dari segitiga tersebut terhadap titik pusatnya atau x0 dan juga terhadap garis di alas segitiga atau sumbu x. Seperti yang kita ketahui bersama, lokasi titik pusat dari segitiga yaitu sepertiga dari ketinggian segitiga atau sepertiga H. Sepertiga ini dihitung dari alas segitiga. Ya, kita dapatkan posisi titik pusat dari segitiga tersebut adalah sepertiga H. Dan yang sudah kita ketahui dari gambar sebelumnya, di mana dA sama dengan X dikalikan dy. Dan X kita bisa dapatkan nilainya dari perbandingan kesebangunan segitiga. Ini juga sudah pernah kita bahas yang sebelumnya di pembahasan sebelumnya. Dan kita dapatkan nilai X sama dengan B per H dikalikan H minus Y. Dengan prinsip kesebangunan, yaitu B per X sama dengan H per H minus Y. Dan kalau kita sederhanakan persamanya menjadi X sama dengan B per H dikalikan H minus Y. Sehingga dA sama dengan B per H dikalikan H minus Y, ini ada Y-nya, dikalikan dengan dy. Dan persamaan tersebut yang akan kita gunakan untuk melakukan analisa dari momen inersia. Yang kita ketahui, Ix merupakan momen inersia yang berhimpit dengan sumbu X. Nah, Ix ini bukan yang berhimpit dengan sumbu titik beratnya ya, tapi terhadap sumbu X, yaitu Ix sama dengan integral Y kuadrat X dy dengan batas bawah 0 dan batas atasnya H. Ya, di batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah H. Ya. Jadi, yang kita ketahui dA-nya adalah X dy. Ini kan kita masukkan. Kemudian kita masukkan persamaan dA yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam persamaan, sehingga didapatkan integral Y kuadrat dikalikan B per H dikali H minus Y terhadap dy dengan batas bawah 0 dan batas atas adalah H. Dan kita keluarkan variabel yang tidak dipengaruhi oleh Y, yaitu B per H integral dari H Y kuadrat minus Y pangkat 3 terhadap dy dengan batas bawah 0 dan batas atas H. Integral HY kuadrat adalah HY pangkat 3 per 3, sedangkan integral dari Y pangkat 3 adalah Y pangkat 4 per 4. Dan kita masukkan nilai batas bawah dan atasnya, sehingga didapatkan Ix atau momen inersia terhadap sumbu pada alas segitiga sama dengan BH pangkat 3 per 12. Oke. Ya, jadi ini analisanya sedikit berbeda dari yang tadi analisa untuk bentuk segi 4. Kemudian yang berikutnya kita gunakan persamaan teorema sumbu sejajar, yaitu untuk mendapatkan momen inersia sumbu titik berat sumbu x0 terhadap x0 titik beratnya, maka Ix sama dengan Ix bar plus AD kuadrat. Dan di sini yang kita ketahui nilainya dari Ix, dan yang ingin kita ketahui adalah Ix bar. Kita masukkan Ix ke dalam persamaan, yaitu BH pangkat 3 per 12. Ini plus A dari segitiga adalah setengah kalikan B kalikan H, atau setengah kalikan alas kalikan tinggi. Dan D, jarak dari titik pusat ke sumbu di alas tersebut tadi adalah sepertiga H. Ini yang kita masukkan ke persamaan, sehingga kita dapatkan besarnya Ix bar, ya, ini perangkat besarnya. Ix bar sama dengan BH pangkat 3 per 36. Oke. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari analisa untuk melakukan analisa inersia pada beberapa bangun. Di sini contohnya adalah segitiga dan segi 4. Dan teman-teman bisa mencoba analisa ini juga di rumah.
untuk beberapa bangun yang sudah kita ketahui. Jadi bisa dilakukan analisa integrasinya seperti apa. Oke, cukup sekian di video kali ini. Di video berikutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh untuk aplikasi analisa inersial pada luasan komposit. Terima kasih.